Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik Tuhan, menikmati baik Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baikmu Tuhan, menikmati satu hari di perantauan dan ibadah, daripada sibuk hari di tempat lain, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, segala Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Eh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang menyediakan waktu untuk mendoakan putri kami, khususnya yang kemarin sempat opnam. Terima kasih banyak atas dukungan doa. Kami percaya mujizat itu terjadi oleh karena keyakinan kita ya, di dalam Yesus Kristus melalui doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak saya ucapkan. Puji Tuhan, kemarin sudah pulang kami jam kurang lebih jam setengah 6 ya. Jam setengah 6 kami sudah sampai di rumah dan kami sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan. Meskipun kurang lebih 5 hari putri kami dirawat karena DB, Bapak Ibu Saudara. Ya, kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena di balik itu semua saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tentu ini bukan hal yang asing ya untuk kita dengar. Ini sering mungkin Bapak Ibu Saudara membaca, Bapak Ibu Saudara mungkin sering merenungkan, Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar khotbah tentang ini. Tapi kami percaya bahwa ada berkat-berkat yang berbeda yang akan Tuhan berikan untuk saudara semuanya. Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 13, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada perikopnya di situ berjudul percakapan dengan Nikodemus. Ayat 11, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya? Maaf, saya ulangi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan perkara mudah mengajar orang yang sudah berpendidikan. Setuju ya? Orang yang sudah punya pendidikan pasti dia punya satu pedoman sendiri. Ketika mengajar, ketika memberikan satu pertanyaan kepada orang yang berpendidikan, daya tangkapnya pun juga akan berbeda, jawabannya pun juga akan berbeda. Artinya apa? Jawabannya pasti akan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya di bawahnya. Contohnya, kalau saya bertanya kepada seorang mahasiswa dan dengan seorang yang masih SMA, jawabannya pun akan berbeda karena bobotnya akan berbeda sesuai dengan pengetahuan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu hal-hal yang prinsip kepada yang juga seorang pengajar, seorang pengajar ya, seorang pengajar atau Tuhan Yesus mengajar seorang yang ahli di bidang Taurat. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi satu hal yang sangat menonjol di sini, saudara, satu pemahaman ini yang membedakan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini berkaitan, berbicara tentang hal rohani, berbicara tentang hal surgawi. Tetapi daya tangkap yang dimiliki oleh Nikodemus ini seorang pengajar. Dia adalah seorang ahli Taurat, ahli kitab. Dia adalah seorang Farisi. Bukan hanya seorang yang hanya memahami Alkitab, tetapi dalam konteksnya ini Taurat ya. Tetapi dia juga adalah seorang yang tekun di dalam melakukan Taurat itu sendiri. Contohnya seperti Paulus, dia plek seperti Paulus, kritis. Dia adalah seorang pengajar, dia seorang yang memiliki pemahaman Alkitab yang sangat dalam dibanding dengan orang-orang Yahudi lainnya.
Dan satu hal yang ketika ditanyakan Tuhan Yesus, dia tidak paham. Berkaitan dengan apa? Lahir kembali. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perihal tentang kalau seorang itu mau masuk dalam kerajaan Allah, ada bagian dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Apa tanggapan Nikodemus yang adalah seorang guru itu? Dia punya wawasan, dia punya apologet, ya, dia punya pendapat. Mana mungkin dilahirkan kembali? Bagaimana caranya? Sedangkan dia sudah dewasa, dia sudah besar, bahkan mungkin sudah tua. Karena di kalangan ini, kapan ya saya menyampaikan? Hari Rabu kemarin apa hari Minggu ya? Di kalangan orang Yahudi, saudaraku, biasanya yang menjadi budayanya, nah ini yang tidak tercatat dalam Alkitab, saudara. Kenapa Tuhan Yesus usia 13 tahun sampai usia 30 tahun tidak ada jejaknya? Nah, rupanya di kalangan orang-orang Yahudi, pendidikan itu menjadi hal yang utama, saudara. Ini pendidikan. Nah, inilah zaman di mana Tuhan Yesus tidak tercatat jejaknya. Di usia 13 tahun Tuhan Yesus nggak ada di situ. Adanya sampai batas 12 tahun. Benar ya? 12 tahun dia berada di bait Allah, dia bercakap-cakap dengan orang Farisi, ahli Taurat, ya, dengan guru-guru besar. Dan guru-guru besar itu mengagumi akan hikmatnya. Usia 13 tahun sampai usia 30 tahun ini adalah masa-masa pendidikan Tuhan Yesus. Bayangkan, sesungguhnya kalau dia mau menjadi ahli, seorang ahli Taurat, maka dia akan menempuh pendidikan itu sampai usia 50 tahun, saudara. Betapa hebatnya orang Yahudi yang menempuh pendidikan dari usia 13 sampai usia 15 tahun. Masa hidupnya dihabiskan untuk mempelajari Taurat. Makanya ahli-ahli Taurat itu benar-benar ahli, karena mulai dari usia 13 sampai 50 tahun dia berputar dengan Taurat, hafal banget dengan kitab para nabi, dia hafal benar yang namanya hukum-hukum Taurat, dia hafal benar yang namanya apa yang tercatat dalam kitab Taurat. Nah, oke, kembali di sini. Nikodemus pun juga adalah seorang yang ahli di dalam Alkitab. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu pernyataan bahwa setiap orang yang mau menjadi warga kerajaan surga, dia harus dilahirkan kembali, apa yang terjadi? Sama-sama mengenyam pendidikan tinggi, sama-sama seorang yang ahli. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, dia tidak maksud. Apa maksudnya? Nah, coba perhatikan ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lalu jawab Yesus di ayat yang ke-10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini bersangkutan, berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Dia seorang pengajar Alkitab, dia seorang yang menggeluti Alkitab, tetapi berbicara dengan hal rohani, dia tidak paham. Mungkin kalau dianggap titelnya, saudara, setara dengan S3. Nikodemus ini, Nikodemus Paulus, titelnya, gelarnya S3. Kalau kita setarakan dengan masa kini. Tetapi ketika dihadapkan dengan hal rohani, Nikodemus bingung. Dan Tuhan Yesus dengan terang-terangan mengatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Padahal itu adalah hal yang terus-menerus setiap hari digeluti, itu dipergumulkan, itu didoakan, dan itu harusnya dilakukan. Tapi dia tidak tahu. Berbicara tentang kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Nikodemus selama ini hanya sebatas pemikiran, hanya sebatas logika. Enggak logika, enggak logik kalau orang yang sudah dewasa dilahirkan kembali. Terus gimana masuk ke dalam kandungan? Mungkin kalau secara logika begitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang hal-hal dunia. Berbicara tentang hal surgawi berarti berbicara tentang hal rohaniah, batiniah, hal yang bersifat dewasa, bersifat apa namanya, kekal.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan apa yang digeluti Nikodemus saat itu, menunjukkan bahwa dia hanya sebatas mengenal Allah hanya lewat tulisan. Dia mengenal Allah hanya sebatas logika. Dia mengenal Allah hanya sebatas ilmu yang ia pelajari. Tetapi ia tidak mengenal Allah secara pribadi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama dengan Nikodemus. Karena apa? Orang yang menerima, dia yang akan menempati kerajaan surga adalah orang yang mengenal Allah secara pribadi, bukan secara akal, bukan secara logika. Oh iya ya, oh Yesus itu gini, oh iya ya. Tetapi dengan iman percaya, oh Allah itu. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, dirancang untuk semakin mengenal Kristus. Artinya di sini saudaraku, kita itu ada di dunia, saudara dan saya ada di dunia, dirancang untuk semakin mengenal Kristus. Pertanyaan yang muncul dari pernyataan saya ini adalah sampai sejauh mana kita mengenal Kristus. Kerohanian tidak ditentukan dari gelar yang disandangnya S1, S2, S3 teologi, bahkan mungkin profesor teologi sekalipun. Tidak bisa ditentukan bahwa orang yang memiliki kerohanian baik adalah orang yang memiliki gelar. Tidak. Ada orang yang memiliki jabatan rohani tetapi hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang bertitel, orang yang memiliki gelar bahkan setinggi langit, tetapi cara hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada. Bahkan itu di kalangan hamba-hamba Tuhan. Jangan salah saudara. Kadang saya ini gerenengan sama teman-teman sejawat ya, seangkatan lah. Semakin pintar orang atau hamba Tuhan, semakin punya titel, embel-embelnya mungkin deret sampai sepanjang kereta api, biasanya justru malah semakin ribet. Ketika menyampaikan firman Tuhan, seharusnya bisa menyederhanakan firman Tuhan ini bisa dipahami, justru malah semakin mumet. Karena apa? Dengan bahasa yang sangat tinggi sehingga jemaat kurang bisa memahami. Terkadang seperti itu. Atau bahkan mungkin dengan doktrin-doktrin itu semakin ribet. Seharusnya bisa menjadi mudah hanya, tetapi justru malah semakin sulit. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering mungkin beberapa waktu lalu saya menyampaikan berkaitan dengan pelayanan, kita harus tertib. Tetapi bukan semata-mata itu satu aturan yang baku. Kita bisa satu dengan yang lainnya ada komunikasi yang baik, semua itu bisa dikomunikasikan. Artinya apa? Prinsip betul, harus punya prinsip. Sampai sejauh mana kita punya prinsip? Setiap orang punya prinsip berbeda-beda. Tetapi sampai sejauh mana prinsip itu ketika itu dibenturkan dengan firman Tuhan. Nah kembali di sini Bapak sudah dikasih Tuhan. Ada orang yang memiliki jabatan rohani tapi hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara perhatikan. Ada orang yang tampak sederhana tetapi mempunyai kehidupan spiritualitas yang mendalam. Ada orang yang tidak, yang pendidikannya mungkin sewajarnya tetapi punya spiritual yang luar biasa, kerohanian yang sangat luar biasa. Ini yang membedakan. Kadang orang pintar seperti Nikodemus, dia yang dipikirkan, dia yang pola pikirnya sebatas logika. Ketika berkata ada firman Tuhan, percayalah dengan hatimu kepada Allah, maka Allah akan memberikan keselamatan. Mungkin bagi orang yang pintar, karena saking kritisnya, mengkritisi ini, piye caranya? Dengan berbagai macam pendapat. Tapi bagi orang yang sederhana, hanya cukup percaya. Aku percaya Tuhan memberi yang terbaik, aku percaya dan lain sebagainya. Ini satu gambaran yang simpel saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa saudara? Ya terkadang itu hal yang simpel yang sebenarnya dibuat berbelit-belit sehingga membingungkan. Seperti orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Ketika mereka beribadah
dibebani dengan hal-hal yang bersifat seolah-olah itu rohani, padahal itu memberatkan. Ya. Ada rutinitas-rutinitas lain yang dilakukan ketika mau beribadah dan itu memberatkan. Artinya apa? Wong mau beribadah saja kok repot. Mau beribadah saja kok simpel, aturannya seperti ini, jangan seperti itu, jangan seperti ini. Padahal yang Tuhan mau apa? Datang dengan hati. Simpel kan? Nah, tetapi yang sering terjadi seperti itu. Ada ritual-ritual tertentu yang akhirnya itu memberatkan orang-orang Yahudi untuk datang kepada Tuhan. Satu contoh, satu gambarannya saja persembahan. Ketika mereka mau datang ke bait Allah, mereka mau mengaku dosa, membawa persembahan. Apa yang mereka bawa? Minimal mereka bagi orang yang tidak mampu membawa merpati, beli merpati di dalam disediakan. Tapi bagi orang yang mampu, bisa domba, bisa lembu dan lain sebagainya sebagai penghapusan dosa. Ini adalah ritual-ritual yang memberatkan. Mereka mau datang, mau mengaku dosa saja harus membawa sapi, harus membawa kambing domba. Kan ini memberatkan. Nah, itulah sebabnya Kristus datang untuk menghilangkan hal itu, supaya mereka ringan. Kalau mau datang ringan, marilah kepadaku yang lesu dan beban berat, aku akan memberikan. Kalau pikulah kuk yang ku beri, yang ku pasang, sebab kuk yang ku pasang ringan. Artinya itulah artinya. Ketika datang kepada Tuhan itu seharusnya kita tidak sedang membawa beban yang sangat berat, aturan-aturan peribadatan yang sangat memberatkan, tidak. Tetapi dengan yang sangat ringan, datang dapat beribadah kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini sekurang-kurangnya di sini saya mencatat ada dua hal yang sering terjadi kekurangpahaman dalam mengenal Yesus, dan ini terjadi pada diri orang Kristen. Dirancang untuk semakin mengenal Kristus. Yang pertama, kekurangpahaman dalam mengenal Kristus kemungkinan besar terjadi pada setiap orang Kristen oleh karena disebabkan satu, terpuruknya kerohanian. Terpuruknya kerohanian. Kerohanian terpuruk, saudara. Terpuruk itu apa? Tidak bebas. Terpuruk itu apa? Kurang pengalaman. Seperti kata ya dalam tempurung, nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa melihat di luar sana. Seperti Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ini menunjukkan bahwa ia bukanlah orang sembarangan, saudara. Pemimpin agama orang Yahudi, pemimpin agama, bukan kaleng-kaleng. Pengertian tentang Taurat tidak diragukan karena dia sangat memahami ini. Gak mungkin kita meragukan Nikodemus, dia pengajar, dia pemimpin. Tetapi pemahaman tentang hal yang rohani tidak dimilikinya karena pemahaman agamanya sebatas logika. Hal itu dibuktikan melalui argumennya, saudara. Dia berargumen ketika Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan. Kerohaniannya terpuruk. Yang ia tahu sebatas Taurat. Tetapi sesungguhnya kerohaniannya tidak terbuka. Dia memahami Taurat, ia punya ilmu yang sangat luar biasa, ia punya wawasan, ia punya pemikiran yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Tetapi dalam hal rohani, saudara, dia tidak memiliki sekecil apapun untuk dimengerti. Satu contohnya itu tadi. Bagaimana seorang pemimpin agama tidak tahu tentang hal rohani? Ini kan lucu. Ini kan aneh. Misalkan seorang pendeta, ketika saudara tanya saya tentang Tuhan Yesus dan saya tidak tahu kira-kira apa yang ada dalam pikiran saya. Pak pendeta, Yesus itu siapa sih? Kira-kira saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Lucu kan? Pak pendeta orang kenal Tuhan Yesus kan gitu. Minimal gitu kan. Nah, saudara ini kasih Tuhan tidak beda jauh ini dengan Nikodemus. Pengenalannya akan Allah hanya sebatas logika. Pengenalannya akan Allah hanya sebatas apa yang ia tahu melalui kitab Taurat. Tetapi kalau
mau membuka hati, saudara. Satu hal, saudara, yang mau saya sampaikan, ketika mereka mau terbuka, contoh Paulus, ketika hatinya sudah dibukakan oleh Allah, oleh Kristus, apa yang terjadi? Dia menjadi seorang yang paling mengasihi Kristus. Dia menjadi orang yang mengasihi umat. Bayangkan, Nikodemus. Berarti paradigma kalau bersentuhan dengan kerohanian akan berbeda. Dan ketika mungkin sepanjang perjalanan, sejarah perjalanan tidak diteruskan ya. Dan ketika Nikodemus ini dijamah hatinya oleh Tuhan Yesus, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Dia seorang pemimpin agama yang pasti dia akan menjadi pengaruh yang besar terhadap jemaat yang dipimpinnya, benar tidak? Karena dia pemimpin. Seorang pemimpin pasti akan menjadi pengaruh besar terhadap yang dipimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu permasalahan, ini adalah satu dilema yang juga kemungkinan terjadi pada diri orang Kristen. Ya, tidak sedikit pada masa-masa ini orang-orang Kristen sedang mengalami keterpurukan kerohanian. Terpuruk kerohaniannya. Itu terbukti dari kurangnya pengenalan akan Tuhan dengan baik. Dan itu terbukti dari merosotnya kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Kenapa bisa sampai merosot mengikut Tuhan? Banyak faktor. Ada faktor permasalahan keluarga mungkin, sehingga kerohaniannya menjadi merosot. Pengenalannya akan semakin merosot. Mungkin juga bisa saja melalui bisnis, pekerjaan, atau bahkan kebutuhan hidup. Ini bisa saja menjadi pemicu merosotnya atau terpuruknya kerohanian. Tidak banyak orang yang mengalami hal seperti ini merosot atau terpuruk kerohaniannya, menganggap seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan ini yang sering terjadi, sehingga ini menutup semua karya Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Ketika mengalami keterpurukan, mungkin melalui masalah keluarga, mungkin melalui bisnis, pekerjaan, mungkin juga kebutuhan hidup, ini akan menutup karya Allah. Tapi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa melawan ini. Bagaimana caranya? Jangan jadikan satu permasalahan itu membuat hidup kita, membuat kerohanian kita itu semakin terpuruk. Tetapi buatlah permasalahan itu terpuruk oleh karena kerohanian. Artinya apa? Melawan keterpurukan itu dengan cara apa? Allah yang kusembah, Yesus yang kusembah lebih besar daripada masalah. Allahku lebih besar daripada masalahku. Allahku lebih besar daripada keterpurukan kerohanian. Allahku bisa membebaskan ini semua. Allahku bisa melepaskan ini semua. Allahku bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan memiliki satu keyakinan, Allahku lebih besar dari yang kuhadapi. Masalah apakah itu pergumulan dan apapun juga, ingat bahwa Allahku lebih besar dari semuanya itu. Saya yakin dan percaya saudara akan melihat karya Allah. Saya yakin dan percaya saudara akan melihat Tuhan bekerja dan Tuhan menyelesaikan itu untuk saudara dan saya. Amin. Ini yang harus kita yakini. Jangan kita terpuruk kerohanian kita oleh karena permasalahan yang ada, tetapi buatlah permasalahan itu terpuruk oleh karena kita memiliki satu keyakinan. Allahku lebih besar. Itu berbicara tentang kerohanian. Harusnya gitu ya. Besok kalau ada masalah, ingat Allahku lebih besar daripada masalah. Allahku lebih besar daripada beban hidupku. Allahku lebih besar dari apapun yang tengah saya hadapi. Percayalah saudara akan melihat
Allah berkarya. Saya lihat itu ketika kami ada di rumah sakit. Kami merasa khawatir awalnya karena semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin menurun. Ketika masa kritis bukan semakin naik tapi semakin menurun. Tapi di situ saya melihat Allah bekerja, Allah berkarya, dan saya melihat sekarang karyanya sangat jelas, kesembuhan itu terjadi. Itu masalah. Itu bisa saja membuat kerohanianku ini semakin terpuruk. Tetapi keyakinannya apa? Allahku lebih besar. Yang kedua, saudara, hal yang pertama, jangan sampai kerohanian kita itu terpuruk, karena terpuruknya kerohanian itu bisa membuat kita hilang pengenalan, membuat kita tidak bisa melihat karya Allah bekerja dalam hidup kita. Hal kedua, kekurang pahaman dalam mengenal Yesus bisa terjadi oleh karena keraguan iman. Keraguan iman, saudara. Sesungguhnya Nikodemus bersama dengan orang-orang Farisi lainnya mengetahui perihal tentang siapa Yesus itu. Oh, Yesus itu rabi. Oh, Yesus itu guru. Bahkan mungkin ada yang melihat, menyebut bahwa Yesus itu nabi. Mungkin pengertian yang mereka pahami berkenaan dengan guru adalah sama halnya dengan golongan mereka, orang-orang Farisi, yang memiliki pengertian tentang Taurat, yang memiliki pengertian yang benar, bahkan mungkin hafal tentang Taurat. Mungkin itu yang dia pahami. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian mereka itu salah. Yesus bukan hanya mengerti paham tentang Taurat, bukan hanya sebatas Yesus itu pelaku Taurat, tetapi Yesus itu adalah Allah yang menurunkan Taurat itu sendiri dan yang menjadi pelaku Taurat itu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingat ya hukum Taurat ada berapa? 10. 6 diantaranya kasih kepada sesama, 4 kasih kepada Allah, atau sebaliknya ya. Saudara bisa perhatikan. Oh, 6 kepada manusia ya. Perhatikan. Ketika hukum Allah ini diberikan kepada Musa, ini menunjukkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Dan hubungan inilah yang menunjukkan bahwa apa? Yesus itu di dunia, datang ke dunia menjadi hubungan manusia dengan Allah, yaitu kasih di dalamnya. Dan Yesus itu sendiri yang menjadi pelaku kasih. Jadi bukan hanya sebatas Yesus itu mengetahui hukum Taurat, Yesus itu mengetahui kitab Taurat, tapi Yesus itu sendirilah Taurat itu sendiri. Kalau saya menyimpulkan seperti itu, karena apa? Di dalam hukum Taurat itu kasih, dan Kristus itu sendirilah adalah kasih. Nah, tetapi ada keraguan-keraguan di dalam diri Nikodemus dan juga orang-orang Farisi berkenaan dengan siapa Yesus itu. Karena ia memiliki pengenalan yang kurang terhadap Yesus, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan orang-orang Farisi lainnya dan ahli-ahli Taurat lainnya menyerang Yesus dengan hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keraguan-keraguan inilah yang membawa salah satu dari mereka, konteksnya di sini adalah Nikodemus, akhirnya ingin meyakinkan dengan menemui Yesus dan mendapatkan peneguhan. Oleh karena perasaan yang ingin tahu ini, dia menjumpai Yesus, dan ketika ia menjumpai Yesus, ia menemukan suatu jawaban yang selama ini dicari-cari oleh mereka. Bahkan itu menjadi senjata untuk menjatuhkan Yesus. Dan Nikodemus menemui Tuhan Yesus, mendapatkan satu peneguhan. Kamu seorang pengajar, kamu seorang pemimpin agama Yahudi, saat ini diteguhkan melalui apa? Pemahamannya pemahaman tentang Taurat bukan hanya sebatas logika. Pemahaman tentang Taurat bukan hanya sebatas pikiran atau ilmu,
Tetapi pemahaman tentang Taurat itu diaplikasikan menjadi pengertian, pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Bukan hanya berbicara tentang hal dunia, tetapi berbicara tentang hal rohani. Bukan berbicara tentang hal yang duniawi, tetapi berbicara tentang masa kekekalan, hal bersifat surgawi. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus. Berarti mau tidak mau Nikodemus harus menerima satu ajaran bahwa kalau engkau mau mendapatkan hal-hal yang bersifat surgawi, engkau mau menempati surga, maka engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jawaban itulah yang diterima oleh Nikodemus. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat di sini, rupanya masih banyak orang-orang Kristen yang tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa penyebabnya? Ada keraguan-raguan. Pak, saya ini orang Kristen. Saya yakin kok setiap orang Kristen itu tidak ragu untuk percaya kepada Yesus. Siapa bilang? Banyak di luar sana kekristenan itu hanya sebagai kedok, ya. Banyak kekristenan itu hanya sebagai topeng. Tetapi sesungguhnya dia juga tidak tahu, dia tidak mengenal Yesus. Dia juga tidak mempersembahkan hidupnya untuk Yesus. Tahu ya artinya kekristenan itu hanya sebagai kedok, hanya sebatas lahiriah. Oh iya, aku naik setiap hari Minggu ke gereja. Setiap ada kegiatan ibadah, kegiatan gereja saya ikut. Tetapi berkaitan dengan iman akan mudah digoyahkan, mudah disingkirkan dengan rupa-rupa dunia ini. Banyak contohnya saudara. Mungkin saudara bisa mencari sendiri. Contoh-contoh iman ini digoyahkan oleh karena apa? Banyak hal. Akhirnya imannya bergeser oleh karena lain hal. Ini satu contoh bahwa apa? Ada keraguan iman. Saya punya teman satu angkatan, dia seorang yang ambil jurusan misi. Tetapi rupanya dia mengambil satu keputusan. Ketika menikah dia meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, saudara bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati. Dia itu orang teologi ya, ngerti tentang teologi ya, ngerti tentang Alkitab, ngerti tentang firman Tuhan, bahkan dia mengajarkan itu kepada jemaat. Tapi hanya gara-gara masalah pasangan hidup. Hati-hati kaum muda, hanya gara-gara pasangan hidup, dengan sangat mudahnya iman itu bergeser. Tes. Ini satu contoh bagaimana iman itu masih ada keraguan-raguan di dalam kekristenan. Bisa nggak ini menimpa saudara saya? Bisa. Ini yang harus dipertahankan saudara. Makanya mungkin terkadang saya terlalu keras menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ya itulah firman Tuhan yang harus disampaikan. Mungkin ada yang sakit hati kepada saya, tapi ya itulah firman Tuhan yang harus disampaikan. Saudara boleh benci saya, tapi saudara nggak boleh benci Tuhan. Karena apa? Karena saya hanya sebatas penyampai firman Tuhan. Benci saya nggak apa-apa, tapi firman Tuhan jangan saudara benci. Itu bahaya saudara. Nah saudara dikasih ini keraguan iman akan berdampak sedemikian rupa. Apakah Tuhan Yesus mau ditukar dengan hal sepele? Apakah kekekalan itu akan ditukar hanya dengan hal-hal yang sesaat? Perhatikan saudara, ingat, apa yang kita kerjakan di dunia ini akan menentukan tujuanmu di masa kekekalan. Saya sering sampaikan bahwa kita ini diciptakan harus ada tujuan. Tujuan saudara hidup di dunia ini untuk apa? Tujuan saudara hidup di dunia ini untuk siapa? Itu harus jelas. Kita hidup di dunia ini adalah sedang berinvestasi untuk masa kekekalan. Hidup saudara dan saya ini terbatas dengan usia. Tetapi
roh saudara itu memiliki kekekalan. Kita yang menentukan kekekalan kita di mana, di surga atau di kematian kekal. Nah itu saudara yang kasih tahu. Ini dampak kalau ada keraguan iman. Begitu juga dengan yang terjadi pada Nikodemus. Dia juga mengalami satu keraguan. Dia tahu kok Yesus itu siapa. Dia sudah mendengar kok berita tentang Yesus itu. Para ahli Taurat pun juga tahu kok sesungguhnya Yesus itu siapa. Tetapi ada keraguan di dalam hatinya. Imannya pun juga keraguan. Faktanya apa? Faktanya saudara, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, kembali ke momen Natal ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, siapa yang berembuk? Siapa yang mencari tahu tentang siapakah Mesias itu? Di mana ia dilahirkan? Siapa yang mencari tahu? Ahli Taurat. Tetapi ketika Mesias itu datang, siapa yang tidak percaya pertama kali? Ahli Taurat. Benar? Orang-orang Farisi dia tahu. Tapi dia adalah orang yang pertama kali menunjukkan keraguan akan imannya. Masa si Mesias lahir dari orang yang sederhana? Masa si Mesias ini lahir dari anak seorang tukang kayu? Masa si Mesias ini dilahirkan dari dan lain sebagainya? Banyak sekali alasan sehingga membuat keraguan itu terjadi pada diri mereka. Tapi coba perhatikan bagi orang yang sederhana, bagi para gembala, mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, ketika mendengar oh itu Mesias sudah datang, Mesias sudah dilahirkan, apa yang terjadi? Mereka datang menyembah Mesias itu. Kembali ke sini saudara, itu berbicara tentang iman. Makanya di depan tadi saya sampaikan, titel gelar itu tidak menjamin kerohanian orang itu lebih baik. Faktanya banyak justru orang yang punya titel, gelar dan lain sebagainya justru mengalami keraguan. Tetapi orang yang sederhana memiliki satu iman yang teguh, percaya yang penuh kepada Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini juga sama, memiliki kerendahan hati untuk melihat Kristus dialah Allah dengan segala kesederhanaan. Bukan dengan pikiran kita. Kalau dengan sebatas pikiran kita, saudara akan kecewa. Dan saudara tidak akan menemukan karya. Contoh, ketika kita atau mungkin saudara sedang sakit, Tuhan aku berharap ada mujizat Tuhan. Mujizat itu tidak mungkin datang. Kesembuhan itu tidak segera dirasakan. Maka yang terjadi akan segera hengkang. Karena apa? Ada keraguan, oh Yesus itu bukan Tuhan, buktinya aku yang enggak disembuhkan. Oh buktinya aku enggak dikeluarkan dari permasalahan ini. Oh masih banyak lagi alasan. Nah saudara pun dikasih Tuhan, ini yang terjadi. Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada satu penyebab keraguan. Banyak hal. Pengenalan akan Tuhan tidak hanya sekedar tahu perbuatan-perbuatan ajaibnya. Mungkin kita bisa mengenal Tuhan karena apa? Kita melihat ada mujizat terjadi. Aku disembuhkan dari sakit. Pergumulanku dijawab oleh Tuhan dan semua hal yang kudoakan Tuhan sedang menjawab. Apakah hanya sebatas itu saja? Pengenalan akan Tuhan tidak hanya sekedar pemahaman yang hanya sebatas logika, pikiran, oh iya Tuhan Yesus itu sudah tertulis dalam Alkitab, oh iya Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat. Tetapi saudaraku, saya mau tegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan yang bisa kita lihat bukan hanya sebatas logika saja, tetapi melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sehingga memiliki satu kesadaran dalam hati kita. Oh, mengikut Tuhan itu seperti ini. Enak dan tidak enak itu Tuhan selalu bersama-sama denganku. Melalui pengalaman hidup dengan Tuhan, itulah sesungguhnya saudara yang akan membuat iman kita itu semakin teguh. Bukan hanya melihat mujizat. Kalau saudara melihat mujizat lalu percaya, ketika tidak ada mujizat saudara tidak akan percaya. Kira-kira saudara sepakat enggak? Contoh ini, kriteria orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena mujizat. Ketika ada mujizat terjadi, oh didoakan,
Ada orang sakit sembuh, orang lumpuh juga bisa berjalan, orang bisu berbicara, bahkan orang tuli mendengar, orang buta melihat, dan apapun juga yang terjadi. Mungkin saat itu kita menggebu-gebu, oh Tuhan, aku percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ketika didoakan mujizat tidak kunjung datang, kira-kira akan kita percaya atau tidak? Ini yang akan membuktikan bagaimana iman kita itu teguh atau tidak, bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan atau tidak. Saya pernah berdoa, saudara. Ada adik dari teman saya ini sakit keras. Saya berdoa, pujian, penyembahan saya naikkan, bahkan saya dengan teman saya ini nangis di hadapan Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan turunkan mujizat. Apa yang terjadi? Jawaban Tuhan berbeda. Anak ini dipanggil Tuhan. Padahal kami menaruh harap kepada Tuhan. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan, ada mujizat yang akan Tuhan berikan. Tetapi berbeda. Setelah hal itu terjadi, kami datang kepada Tuhan. Kami berembuk secara pol. Bro, ini kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu punya kehendak. Kita boleh meminta, tapi ingat, jangan kita kecewa karena apa? Tuhan itu juga punya kehendak atas anak ini. Dan itu yang harus kita sadari. Terus dia menyadari, iya bro. Ini jauh sebelum saya diperlengkapi, saudara. Artinya apa? Ingat, Tuhan punya kehendak. Setiap kehidupan kita itu ada pada hak prerogatif Tuhan, kuasa Tuhan. Kita milik Tuhan, Dia yang sepenuhnya punya kehendak atas hidup kita. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai ada keraguan iman hanya karena kita tidak dijawab doanya. Jangan sampai ada keraguan iman oleh karena apa yang kita doakan itu tidak terjadi atau bahkan mungkin belum terjadi. Ingat, Tuhan punya kehendak. Dan bahkan mungkin kita bisa mengerti, kok kita bisa paham bahwa oh ini tuh yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Oh ini tuh yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pergumulanku. Oh ini tuh yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan. Mungkin kita punya rencana, tetapi Tuhan itu juga punya rencana untuk kita. Bukan kita yang memaksakan Tuhan mau turut dalam rencana kita, tetapi kita yang harus ikut dalam rencana Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengalami keraguan iman, atau bahkan mungkin lebih parahnya iman kita bergeser oleh karena adanya keraguan. Bangun iman kita bukan hanya sebatas kita mengerti firman Tuhan, tetapi milikilah pengalaman secara pribadi dengan Tuhan supaya memiliki pengenalan yang lebih baik. Kita mengenal Tuhan hanya sebatas Alkitab ini menyampaikan, tetapi ada hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu adalah misteri Allah yang tidak tertulis. Kita akan membangun kehidupan kerohanian kita melalui pengalaman-pengalaman, sehingga kita punya pengenalan akan Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan, kita bisa mendefinisikan, oh Tuhan itu dalam hidupku, oh Tuhan itu dalam hidupku ini. Sering saya menyampaikan ya, bisa saja orang mendefinisikan Tuhan di dalam hidupnya berbagai macam. Satu, Tuhan itu guru dalam hidup. Tuhan itu bapak dalam hidupku. Tuhan itu adalah sahabat dalam hidupku. Bisa enggak? Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu adalah penghiburku. Tuhan itu adalah kekasih jiwaku. Masih banyak lagi. Dan mungkin itu ada yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi saudara mengalami atau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, dan saudara bisa mendefinisikan Tuhan itu ini loh di dalam hidupku. Siap untuk berpengalaman dengan Tuhan? Amin. Karena apa? Ini yang akan kita jalani selama 1 minggu ini, saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menerapkan hal ini. Ya, berpengalaman dengan Tuhan. Artinya apa?
hidup bergaul dengan Tuhan, setiap saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita komunikasikan dengan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita doakan, dan saudara akan melewati proses bersama dengan Tuhan, dan saudara akan mendapatkan hasilnya. Hari Kamis ditunggu kesaksiannya, hari Kamis ditunggu sharingnya, berbagi bagaimana berpengalaman dengan Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan selama ini? Doakan itu, dan besok Kamis dalam Mokja silakan Bapak Ibu Saudara bisa berbagi. Tahu ya apa yang akan disampaikan di Mokja? Hasil berpengalaman dengan Tuhan. Ketika saudara berpengalaman dengan Tuhan minggu-minggu ini, apa yang saudara dapatkan? Apakah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan, siapa Tuhan di dalam hidup, dan bahkan mungkin apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup saudara dalam minggu-minggu ini, atau bahkan mungkin bagaimana kita memperlakukan Allah, memperlakukan Tuhan selama minggu-minggu ini. Silakan itu Bapak Ibu Saudara pergumulkan, doakan supaya saudara dapat berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga dengan berpengalaman itu semakin membawa kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dan nanti saudara akan cross check di dalam Alkitab. Saudara, kira-kira apa pengalaman saudara dengan Tuhan? Hasilnya apa? Dan itu yang akan kita sharingkan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun dan tahu banyak dogma ajaran Kristen seperti Nikodemus. Mungkin juga kita gagal memahami inti kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Kita masih ingin sesuatu yang sifatnya jasmani dan bukan relasi yang intim dengan Allah. Saudara, perhatikan di sini, sering kita gagal di sini. Kegagalan kita kemungkinan sering terjadi karena apa? Karena sifat yang kita miliki hanya untuk kepuasan diri, tanpa kita berpikir membangun relasi dengan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dan semakin memiliki pengenalan yang baik akan Allah. Ada yang Allah ingin ubah dari diri kita. Tanpa perubahan karakter, kita belum masuk pada inti kebenaran kerajaan Allah. Karakter kita, saudara, yang perlu diubah. Bukan karakter yang bersifat jasmani, tapi karakter yang bersifat rohani. Bagaimana caranya? Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Tidak ada pengenalan yang baik tanpa ada komitmen akan perubahan itu. Berubahlah. Mulai sekarang berubahlah. Berubah untuk apa? Berubah untuk semakin berpengalaman dengan Tuhan. Berubah semakin mengenal Tuhan. Kenalilah Tuhan dalam setiap pengalaman hidup saudara. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, menguatkan kita semua sebagai orang-orang Kristen, bukan hanya sebatas logika saja yang kita pahami tentang Kristus, tetapi rohani kita, roh kita juga memiliki pengenalan yang baik akan Kristus. Amin. Kita akan tundukkan kepala kita, pemain musik saya undang maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu. Saudara ada di dunia ini, menikmati setiap keindahan di dunia ini, menikmati hidup di dunia ini, semua itu oleh karena anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan saudara. Percayalah kepada Tuhan, kenalilah Kristus lebih dalam lagi melalui setiap pengalaman-pengalaman yang saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bisa saja saudara berpengalaman dengan Tuhan ketika saudara melakukan aktivitas apapun. Bisa saja saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan melalui apapun yang saudara kerjakan di dalam hidup. Dan percayalah saudara akan mengalami proses itu. Saudara akan menikmati proses itu. Dan saudara akan melihat karya Tuhan di dalam saudara berpengalaman dengan Tuhan. Besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Setiap apa yang terjadi di dalam hidup kita,
anugerah yang Tuhan berikan. Kita akan pujikan Tuhan sebagaimana Tuhan sebagai berdiri menghadap saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri bersama dengan keseluruhan ketika kita memuji nama Tuhan. Ya, itu bukan sekedar nama tetapi satu keyakinan iman kita. Semua yang terjadi dalam hidup ini oleh karena anugerah Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Silakan memujikan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat dan bersedia. Ketahuilah bahwa saudara pada dunia ini dirancang untuk semakin mengenal Kristus. Kenalilah Dia dalam hidupmu, dalam setiap pengalaman hidupmu. Biarlah engkau berproses selama untuk semakin mengenal Yesus. Siapa Dia di dalam hidupmu? Apa yang telah Dia ajarkan dalam hidupmu? Apa yang telah diperbuatkan dalam hidupmu? Renungkan semuanya itu terjadi dalam hidup saudara. Karena anugerahnya yang dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah dengan segenap hati. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mulailah engkau berpengalaman dengan Tuhan. Maka engkau akan mengenal Dia secara pribadi. Siapa Yesus? Apa yang telah Dia berbuat? Dan satu hal, sebagai respon dalam hidupmu, bagaimana saudara memperlakukan Dia di dalam hidupmu? Kenalilah seperti firman Tuhan saudara dan saya dirancang untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari akan semakin ditambah-tambahkan pengalaman saudara kepada bersama kita pujikan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu dalam hidup. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah. Seperti pujian ini Tuhan, besar anugerah-Mu atas kami. Semakin hari semakin bertambah besar. Dan itu keyakinan kami Tuhan. Kami yakin bahwa anugerah Allah disediakan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti bahwa sesungguhnya kami hidup ada dalam rancangan Tuhan.
Dan Tuhan menempatkan satu rancangan untuk kami lakukan, supaya kami semakin mengenal Kristus. Siapa Yesus dalam hidup? Apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidupku, dan bagaimana kami memperlakukan Yesus dalam hidup kami. Ini yang menjadi tugas kami, Tuhan. Kami diberikan tugas saat ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ajarkanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menyertai kami di dalam kami melakukan firman-Mu pada minggu-minggu ini, supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan, supaya kami dapat berpengalaman dengan Tuhan, mengerti, mengenali Tuhan, siapa Engkau dalam hidup kami, apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidup kami, dan bagaimana kami memperlakukan Tuhan dalam hidup kami. Ini yang menjadi tanggung jawab kami, Tuhan, melakukan firman ini dalam minggu-minggu ini. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Hamba-Mu juga berhenti menyampaikan untuk ibadah minggu ini. Tetapi Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu tetap terus bekerja, berkarya, untuk kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan meninggalkan tempat kudus ini, Tuhan. Kami akan pulang. Kami memohon penyertaan Tuhan. Ketika kami dalam perjalanan, Tuhan menuntun kami, memimpin kami hingga sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan sejahtera, karena Tuhan menyertai langkah kami. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah, kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Aktivitas pekerjaan usaha apapun diberkati oleh Tuhan. Karena kita berdoa, karena kita memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Silahkan bersatu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.